Apakah kondisi perempuan saat ini sudah cukup berdaya? Apakah perempuan sudah benar-benar berdaya? Ya, Itu secara menyeluruh jawabannya adalah belum sepenuhnya. belum. Selanjutnya perempuan itu mulai memiliki ruang dalam politik, Ya, dalam pemerintahan. ya, Saat ini keterwakilan perempuan di DPRD itu cuma 6. ya. Kasus yang terjadi di Gresik itu apa saja yang menurut catatan jenengan yang pernah terjadi di Gresik? Yaitu KDRT, Ya, penelantaran ekonomi. ya, ya, Nah, terus ancaman terhadap istri, terus pelecehan seksual misalkan di tempat kerja, mungkin ada di sekolah, ya. di lingkungan sosial ataupun media sosial seperti itu. Termasuk juga pernikahan dini. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gembira sekali hari ini ketemu lagi di Ngopi di Sik, ngobrol pagi dialog Gresik, sebuah cara memahami Gresik dengan cara yang lebih cerdas. Dan ini podcast bagian dari penyadaran masyarakat, edukasi terhadap masyarakat untuk bisa memahami kotanya. Dan kita berharap dengan podcast ini ada beberapa perubahan yang memungkinkan kita akan melihat Gresik semakin maju dan semakin baik dari tahun ke tahun. Pemirsa, tentunya kita masih berbincang dengan teman-teman anggota DPRD Kabupaten Gresik. Dan kali ini saya akan berbincang dengan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Gresik dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Yang hadir di sini anggota paling cantik, karena yang lain laki-laki. Beliau satu-satunya anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang perempuan. Kita sapa saja Haja Jam'iyatul Mukarramah SPD. Assalamualaikum Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh langsung dari rumah. Sehat walafiat, dari rumah. Hujan kabarnya tadi hujan ya? Rintik-rintik. Hujan rintik-rintik ya. Baik. Hari ini kita berbincang tentang pemberdayaan perempuan. Karena kita mengajak berbicara pada anggota DPRD yang perempuan, maka kita berbincang tentang peran perempuan di legislatif ya. Baik, Bu Haja, apakah kondisi perempuan saat ini sudah cukup berdaya? Perempuan saat ini ya saya sudah mengalami banyak kemajuan dibandingkan masa yang lalu, baik itu dalam pendidikan, dunia pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Namun jika ditanya apakah perempuan sudah benar-benar berdaya, itu secara menyeluruh jawabannya adalah belum sepenuhnya. Artinya belum berimbang antara peran laki-laki dan perempuan. Masih banyak tantangan yang dihadapi perempuan di berbagai bidang kehidupan. Ya, seperti apa sebetulnya tantangannya? Nah, ini pertama saya mau bicara tentang kemajuannya dulu. Kemajuan yang sudah dicapai oleh perempuan. Salah satunya sampai bisa jadi DPR. Salah satunya tentang pendidikan. Kalau dulu itu wanita itu pendidikannya seperti ibu saya, hanya lulusan madrasah saja. Namun sekarang perempuan itu sudah pendidikannya lebih tinggi, sudah sarjana, S1, S2, doktor, bahkan ada yang profesor juga, ada yang sebagai dokter, guru, pengusaha, anggota legislatif seperti saya, seperti itu, dan juga ada pemimpin organisasi itu kalau di dalam pendidikan. Tapi kalau perempuan dalam ekonomi itu banyak memiliki usaha UMKM. Itu biasanya perempuan-perempuan sekarang itu mengelola UMKM. Dan juga bisnis di online ya. Coba itu dilihat di TikTok, di FB, itu kan banyak perempuan-perempuan yang promosi
baju, jilbab itu kan juga ya. perempuan itu seperti itu. Tapi yang jadi jeragan juga banyak loh. Jeragan tambak itu ada yang banyak yang perempuan. Iya, perempuan juga pengusaha. Ya. Selanjutnya perempuan itu mulai memiliki ruang dalam politik, dalam pemerintahan. Saat ini keterwakilan perempuan di DPRD itu mulai ada. Untuk yang di DPRD kemarin itu ada 10, Gus. Ada 10. Tapi yang sekarang perwakilan wanita. Kalau sekarang itu lebih sedikit. Cuman 6. Tapi bukan berarti perempuan itu kemudian menurun, itu tidak seperti itu. Tidak mungkin karena memang tidak nasib. Tidak nasib. Tidak nasib. Seperti itu ya. Artinya kisarannya baru 12% lah, sekitar 12% ya. Yang sekarang yang duduk di legislatif. Padahal undang-undangnya sudah mengharuskan keterwakilan 30%. Yang kurangnya ini kemana? Ya ini kan berarti kan sudah cukup bagus ini. Ya lumayan lah, lumayan bagus ya. Kalau dulu itu perempuan itu belum memiliki kesadaran ya tentang misalnya gini. Sekarang itu wanita itu mulai memahami, misalkan ada kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual. Kalau dulu itu bagaimana ya? Diam aja. Bagaimana caranya melapor itu enggak tahu. Namun untuk sekarang wanita mungkin lebih pintar, lebih memahami itu dan lebih berani untuk melaporkan seperti itu. Ya ini dulu yang banyak ditakutkan oleh para kiai ketika dimunculkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Saya sempat diskusi dengan beberapa kiai, bahkan saya diminta ikut dalam bahsul masail terkait dengan hal semacam ini, bahwa ditakutkan di satu saat nanti perempuan lebih berani kepada laki-laki. Bukan seperti itu. Ya. Tapi ini sisinya dilihat sebagai hal yang positif ya, ketika keberanian itu muncul bahwa penindasan itu akan semakin sedikit. Namun walaupun masih ada tantangan, Gus. Masih ada tantangan yang dihadapi oleh perempuan, termasuk KDRT. KDRT. Pelecehan seksual, pernikahan dini, kemudian eksploitasi perempuan, itu masih ada. Itu. Kalau yang terjadi, kasus yang terjadi di Gresik, itu apa saja yang menurut catatan jenengan yang pernah terjadi di Gresik? Kasus perempuan di Kabupaten Gresik pada umumnya itu tidak jauh berbeda dengan daerah kabupaten yang ada di Indonesia. Beberapa persoalan yang sering muncul, yaitu KDRT. Kasus ini paling banyak terjadi. Bentuknya misalnya pemukulan, seperti itu. Kemudian penelantaran ekonomi. Nah, terus ancaman terhadap istri. Nah, seperti itu. Banyak korban memilih diam demi menjaga keluarga, demi karena mungkin ketergantungan ekonomi karena si wanita tidak bekerja. Ketakutan nanti tidak dikasih belanja atau seperti itu. Yang masih banyak pelecehan, terus pelecehan seksual misalkan di tempat kerja, mungkin ada di sekolah, di lingkungan sosial ataupun media sosial seperti itu. Korban ini sering mengalami trauma, malu, mungkin juga takut bicara karena malu. Termasuk juga pernikahan dini. Masih ditemukan pernikahan dini itu akibat faktor ekonomi, mungkin karena orang tuanya itu ekonominya lemah, sudah tidak bisa memberikan pendidikan atau yang lainnya, harus dikawin wae. Oh gitu ya. Cara praktis. Cara praktis untuk melepaskan tanggung jawab orang tua. Dan juga karena pergaulan bebas, mungkin hamil. Masih kecil hamil, akhirnya terjadilah pernikahan dini seperti itu. Mungkin juga karena kurangnya pendidikan juga.
Tapi sekarang pendidikan perempuan sudah tadi semakin baik, dikatakan semakin baik. Hanya saja dalam beberapa kasus ada trauma yang membuat perempuan menjadi tidak punya keberanian. Nah, kalau misalnya ditimbang-timbang, tadi dikatakan bahwa sebagian besar perempuan yang mendapatkan kekerasan itu ada ketakutan untuk melapor dengan alasan demi menjaga nama baik keluarga. Bagaimana menyadarkan mereka supaya setidaknya ada keberanian melapor. Terlepas dari itu harus menjaga nama baik keluarga. Ya itu tadi caranya, langkah pertama ya gitu ya. Langkah pertama mungkin ketika saat terjadi seperti itu, nomor 1 kita harus melindungi korban. Korban itu harus segera dijauhkan dari pelaku. Kemudian harus mendapatkan tempat yang aman. Nah, didampingi oleh keluarga dan juga pendamping, mungkin dari bantuan hukum seperti itu. Terus yang kedua, harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh si korban. Jangan sampai kemudian belum mendengarkan terlebih dahulu dimarah-marahin. Jangan seperti itu. Nah, itu harus didengarkan dulu. Apa yang disampaikan korban itu harus didengar dan juga harus dipercaya. Kemudian yang ketiga itu harus segera melapor. Harus segera melapor, kasus tersebut dilaporkan ke polisi atau UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga lembaga bantuan hukum. Semakin cepat dilapor semakin mudah penanganannya. Yang masalahnya adalah ketika ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian katakanlah ada masyarakat sekitarnya yang tahu, lalu mencoba memberikan menengahi atau mungkin mencoba memberikan bantuan kepada korban, itu seringkali dikatakan jangan ikut-ikut, ini urusan keluarga. Bagaimana menghadapi yang semacam itu? Ya enggak bisa begitu sebenarnya. Ya kita arahkan seperti itu. Ya kita arahkan, mungkin kita harus mencari pendampingan hukum. Korban perlu dibantu memahami proses hukum. Didampingi saat pemeriksaan. Tapi kalau misalnya suaminya yang protektif, dalam artian dia enggak maulah dicampuri pihak lain misalnya, kemudian dia katakan bahwa ini urusan keluarga saya, jangan ada yang ikut-ikut. Misalnya kalau yang terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Kan ada itu yang seperti itu. Biasanya itu laki-lakinya karena jelas dia tahu dia dalam posisi salah karena dia menganiaya istrinya, lalu ada tetangganya yang tahu pengen menolong gitu. Kemudian suaminya enggak boleh lah. Jangan ikut-ikut, ini urusan saya gitu. Ya itu tadi Gus. Ya untuk suaminya itu harus diberikan penjelasan itu tadi. Di pendampingan itu tadi harus dijelaskan. Seperti itu. Kalau kita tahu misalnya kita punya tetangga yang menjadi korban kekerasan, apa yang dilakukan oleh masyarakat kita harusnya? Ya kita harus membantu, menanyakan, mencoba kasusnya itu bagaimana. Yang mungkin tetangga itu kan ada yang memahami, ada yang tidak memahami karena pendidikannya itu kan berbeda-beda. Karena itu kan. Jadi mungkin tetangga yang memiliki pengalaman atau yang lebih memahami persoalan hukum itu, ya tentunya harus membantu, jangan diam saja gitu. Nah, ketika membantu itu loh, persoalannya ketika membantu suaminya itu tidak mengizinkan. Nah itu repotnya gitu, terus. Yang saya pernah tahu bahwa selalu dikatakan kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ranahnya pidana. Pidana itu sudah menghilangkan sekat-sekat keluarga. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan ini urusan keluarga. Kalau sudah ada sampai pada pemukulan, sampai pada penganiayaan,
sudah lagi bukan urusan keluarga, tapi ini sudah urusan pidana. Sehingga siapapun boleh lapor, siapapun boleh melakukan tindakan pengamanan. Seperti itu kira-kira, Bu. Ya. Ya, kalau misalnya di Gresik sendiri misalnya, kemana orang harus lapor? Kalau tadi dikatakan UPTD pemberdayaan perlindungan perempuan misalnya. Dinas Pemberdayaan di mana kantornya? Kalau Dinas Pemberdayaan Perempuan itu kan KBPP itu ya? KBPP, ya. Iya. Jadi ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, itu tempatnya di dekat Rumah Sakit Bunder, ya, dekat Rumah Sakit Ibnu Sina. Itu sebelah timurnya ada kantor pemberdayaan perempuan dan bisa lapor ke sana terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Ya, semakin cepat melapor semakin Persoalannya sekarang kalau misalnya mereka melapor, dapat apa kalau orang lapor ke sana? Artinya fasilitas apa saja yang bisa didapat oleh pelapor kalau dia sudah melaporkan ke sana? Ya tentunya lembaga hukumnya itu kan memberikan pertanyaan apa yang sudah dilakukan. Jadi ada lembaga hukumnya yang bisa dilakukan untuk konsultasi hukum misalnya? Ada ya? Ya ada. Ada di situ ya? Ada. Oke, ya. Kalau sakit misalnya kebetulan cedera karena penganiayaan, apakah bisa diobati di tempat itu juga? Ya kan harus divisum dulu kan sebagai bukti, mungkin di rumah sakit. Iya. Jadi bisa dibawa ke rumah sakit? Iya. Kalau lapor ke sana bayar enggak? Enggak bayar ya? Enggak bayar. Benar. Waktunya di sana diminta duit lagi. Ini kan yang susah. Ya. Ini bantuan untuk masyarakat ini, bantuan hukum untuk masyarakat ini, khususnya masyarakat yang lemah. Iya, ada ya jadi ya. Ya, kalau misalnya dia sampai trauma, ada enggak kira-kira penanganannya di lembaga perlindungan perempuan itu? Ya tentunya ada. Ada ya. Ya. Seperti layanan psikologi gitu ada? Ya, layanan psikologi. Ya. Bagi korban yang trauma, ketakutan, depresi, kehilangan kepercayaan diri. Ya. Nah, itu harus mendapatkan konseling. Ya. Nah, kalau misalnya dia sampai di beberapa kasus tentu banyak suami yang tidak terima ketika istrinya melapor misalnya, kemudian dia berusaha untuk mengajak kembali perempuannya. Ada enggak tadi yang dikatakan sebagai rumah aman untuk korban kekerasan ini? Ya itu tadi rumah aman. Jadi ada ya? Ya ada. Ya. Mungkin di situ si korban dan mungkin si pelaku atau suami istri yang mengalami KDRT, namun karena mungkin si suami ini menyadari kesalahannya, mungkin kan bisa untuk mengoreksi diri gitu loh, koreksi diri antara keduanya, namanya apa itu? Mediasi. Ya mediasi kan seperti itu, kan tidak langsung kemudian terus berpisah atau yang lainnya kan tidak seperti itu, harus disatukan dulu apa persoalannya kan seperti itu. Jadi tahap awal dilakukan mediasi dari kedua belah pihak, Tapi seringkali yang ditemukan bahwa kasus-kasus kekerasan ini selalu akan berulang. Kalau toh di banyak kasus yang saya baca itu ketika mengalami kekerasan, kemudian perempuan itu memaafkan katakanlah, kemudian mereka akan bersatu lagi, kembali sebagai rumah tangga yang baik, tapi selalu akan berulang, kekerasan itu akan terjadi lagi. Berarti itu memang karakter itu ya? Iya, seringkali. Kan seringkali. Iya, itu kondisinya karakter. Artinya apakah mediasi itu menjadi hal yang utama, karena kalau toh misalnya di mediasi kemudian mereka mau bersatu lagi, seringkali akan muncul lagi.
Ya memang pertama itu kan harus mediasi dulu. Terus kemudian kalau berulang-ulang ya sebagai perempuan ya kalau saya tidak mau. Ya. Oke lah, kalau misalnya diperlakukan seperti itu. Ya, kalau misalnya kita memaafkan satu kali, dua kali, kalau terus kemudian berulang-ulang. Ya, seringkali yang terjadi seperti itu. Malah kadang-kadang yang melapor itu sudah karena berulang-ulang, bukan hanya sekali terjadi. Setelah berulang-ulang terjadi, baru mereka berani lapor. Nah, persoalannya adalah ketika lapor kemudian ada keinginan kuat yang perempuan ini sudah tidak mau lagi bersatu dengan laki-laki. Seringkali yang terganjal adalah biaya perceraian. Apakah biaya perceraian juga ditanggung oleh UPTD Perlindungan Perempuan ini? Iya. Gitu ya? Iya. Oke. Jadi sekali lagi bagi perempuan-perempuan Gresik, ini satu informasi yang cukup berharga bahwa di dalam rumah tangga tidak boleh terjadi kekerasan. Jika terjadi kekerasan, Anda bisa lapor ke UPTD Perlindungan Perempuan. Kantornya di sebelahnya Rumah Sakit Ibnu Sina Bunder, sebelah timurnya ada kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Di situ Anda bisa lapor, kemudian akan difasilitasi berbagai hal, misalnya konsultasi hukum, misalnya pengobatan jika terjadi luka, kemudian jika sudah bersikeras untuk bercerai, maka kantor itu juga akan memberikan biaya perceraiannya. Jadi jangan khawatir dengan hal yang semacam ini. Nah, kalau misalnya ada kasus yang sekarang lagi viral, Bu, atas nama pondok pesantren, lalu kiainya melakukan pelecehan terhadap santri-santrinya. Ini tentu menjadi persoalan yang cukup ramai dibicarakan, ya. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah jika menghadapi persoalan yang semacam ini? Ini pernah terjadi loh di Gresik. Saya hanya terima bisikan-bisikan saja karena kasus itu ditutup-tutupi dari media. Apalagi pondok pesantren itu punya kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah, sehingga kasusnya ditutup. Bagaimana kalau semacam ini? Artinya dengan begini kan perempuan tetap tidak mendapatkan perlindungan. Nah, jadi gini Gus, karena kita kan sebagai anggota DPRD ya. Nah, kita mungkin bisa membuat suatu kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Nah, di sini DPRD itu memiliki peran penting dalam melindungi perempuan melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, kan seperti itu. Ya. Nah, pertama kita membentuk peraturan Perda, yaitu Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, tujuannya itu untuk melindungi korban kekerasan, memberikan pendampingan hukum, menjamin hak korban, seperti itu. Kemudian yang kedua, Perda Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT, yaitu mengatur tentang pencegahan KDRT, perlindungan korban, peran pemerintah daerah. Nah, kemudian yang ketiga, Perda Kabupaten Layak Anak dan Responsif Gender, yaitu untuk mendorong kesetaraan hak, perlindungan perempuan dan anak, kebijakan yang berpihak pada keluarga. Jadi itu kebijakan yang sudah diundangkan, yang sudah ada. Seingat saya ada satu lagi kebijakan terkait dengan program pembangunan yang gender mainstreaming, ya kan?
yang mengarus utamakan gender dalam pembangunan. Yang saya tahu seperti itu. Dalam artian peraturan daerah ini mengkhususkan untuk mengarahkan bahwa pembangunan yang ada di Kabupaten Gresik ini harus berbasis gender. Artinya setiap dinas misalnya mereka harus punya ruang laktasi. Kemudian toiletnya harus ramah terhadap ibu-ibu hamil. Kemudian ada beberapa sudut-sudut yang mengkhususkan bagi perempuan. Misalnya parkirnya ada parkir perempuan khusus dan lain sebagainya. Artinya Anda berpikir bahwa kebijakan ini sudah cukup bisa untuk melindungi perempuan? Ya, tentu saja. Dan itu bagian penting juga untuk perempuan. Ya, sudah cukup. Artinya tidak dibutuhkan kebijakan lagi ke depannya ini. Ya, masih banyak hal sebenarnya. Ya, apa kira-kira yang belum dibuatkan kebijakan terkait dengan perempuan ini? Atau mungkin kita bicara anggarannya. Sampai dengan saat sekarang, apakah anggaran bagi perlindungan perempuan ini dianggap cukup? Penganggaran program perlindungan perempuan, tentunya DPRD itu mengawal anggaran untuk UPTD perlindungan perempuan dan anak, untuk rumah aman, untuk korban kekerasan, kemudian pelatihan perempuan, bantuan hukum, konseling psikologis. Nah, tanpa anggaran perlindungan tidak bisa berjalan maksimal. Pertanyaannya cukup enggak anggaran sampai dengan saat sekarang, atau sebetulnya anggaran masih terlalu minim sehingga perlindungan itu tidak itu bisa? Mungkin terlalu minim itu. Terlalu minim. Kalau terlalu minim artinya lebih banyak karena kasusnya. Banyak hal yang dianggarkan, jadi. Iya. Berarti lebih banyak kasusnya dibanding anggarannya. Nah, itulah yang nantinya sebagai anggota DPRD wanita, yaitu yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Ya, kalau misalnya berharap pada masa-masa yang akan datang, Bu, apa yang diharapkan di masa-masa yang akan datang terkait dengan peran perempuan di Kabupaten Gresik ini? Yaitu mendorong pemberdayaan bagi perempuan tentang ekonomi misalnya. Tapi kan sudah ada programnya Bupati Bunda Puspa itu untuk mendorong pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Apakah itu belum cukup? Ya, seperti pelatihan UMKM perempuan itu saya kira juga sudah dilaksanakan juga ya. Kemudian bantuan modal usaha ini, modal usaha. Kemudian pelatihan keterampilan, penguatan koperasi perempuan, itu. Karena perempuan yang mandiri secara ekonomi lebih kuat, lebih kuat untuk menghapus kekerasan dan ketidakadilan. Lebih mandiri. Dan lebih punya bargaining terhadap laki-laki. Yang saya tahu kalau terkait dengan koperasi, yang ada koperasi simpan pinjam perempuan. Itu kan kopuan. Beberapa ditulisnya koperasi simpan pinjam perempuan. Ini kalau salah bacanya malah bingung orang. Kalau misalnya ada kasus beberapa kasus yang sempat mencuat beberapa waktu kemarin, ada anggota DPRD yang justru membela laki-laki dalam kasus hamil di luar nikah. Beberapa waktu kemarin malah ikut terlibat di dalamnya dengan menyodorkan imbalan kepada perempuan agar tidak melanjutkan kasusnya. Kalau semacam itu seperti apa? Memang saya dengar itu, Dok. Menurut saya itu
tidak layaklah kalau anggota DPR ya kemarin itu kan anggota DPR ya harus menyarankan seperti itu. Justru si laki-laki ini harus disuruh bertanggung jawab seperti itu. Nggak malah istilah diajangi jembar seperti itu. Apalagi yang si perempuannya itu kan kurang normal tak gimana itu anaknya itu. Tidak seperti kita kan gitu. Jadi jangan orang si perempuan dalam keadaan seperti itu malah tidak diberi keadilan. Nah, kalau misalnya semacam ini, artinya kan begini, di antara teman-teman anggota DPRD ada yang belum memahami bagaimana model perlindungan perempuan. Ada enggak kira-kira angan-angan untuk membuat kegiatan memberikan penyadaran kepada sesama anggota DPRD supaya tahu bagaimana melakukan perlindungan terhadap perempuan? Ya, dan tentunya DPRD juga kan sering mengadakan seminar tentang perempuan loh. Tapi kalau lembaganya kan enggak ada. Saya enggak pernah dengar kalau DPRD Ya memang enggak pernah ada. Kalau mungkin keluar katakanlah kegiatan-kegiatan itu di luar, pesertanya kan bukan anggota DPRD. Sementara anggota DPRD-nya sendiri yang kemarin ditengarai ada masalah yang semestinya bisa diberikan kesadaran gitu loh. Mungkin enggak kira-kira membuat acara yang pesertanya itu anggota DPRD supaya mereka menyadari karena kita kan sama-sama manusia kan seperti itu dan kita juga mungkin DPR juga harus memiliki pengetahuan juga tentang masalah itu kan seperti itu. Bisa nggak ditargetkan kapan kira-kira supaya paling tidak sampai di tahun-tahun mendatang itu DPRD punya pemikiran yang beda misalnya dengan yang diinginkan oleh Bu Mukarromah ini? Ya insya Allah lah nanti saya kan di sini kan saya juga Komisi 4 juga kan membawai tentang perempuan itu. Dan nanti insya Allah kalau kita ada waktu hearing bersama Bapak Ketua Komisi mungkin seperti itu kita akan membicarakan tentang sosialisasi sosialisasi untuk anggota DPRD supaya mereka sama-sama mengerti dan saling menghargai di dalam kegiatan anggota DPRD supaya paling tidak jangan sampai terjadi lagi anggota DPRD justru lebih membela kepada pelaku KDRT. Pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ibu Hajah Jamiatul Mukarromah SPD, anggota DPRD Kabupaten Gresik, Komisi 4 dari fraksi PKB yang berbincang tentang perempuan. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.